Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya Yoga di Prayoga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan saya bersama teman-teman akan mempresentasikan proyek sistem multimedia yang berjudul yaitu Trinity Press Image Compression Sandbox, yang dimana aplikasi ini tuh platform berbasis web yang digunakan untuk membandingkan beberapa metode kompresi citra digital gitu ya. Yang dimana untuk membandingkan beberapa metode yang kita pilih, yaitu diantaranya ada NNR, terus ada JPG Quality dan juga SPG. Boleh di next? Nah, untuk anggota kelompok saya yang pertama itu ada Riyadna Sofiatul Khairiyah dengan NIM akhir 017. Terus yang kedua dari Rifki Taufik Al-Hakim dengan akhir NIM 129. Terus yang ketiga ada Rio Perdana Sudrajat dengan akhir NIM 057 dan juga ada saya sendiri Yoga di Prayoga dengan akhir NIM 1. Boleh di next? Nah, baik. Sekarang kita masuk ke latar belakang kita membuat proyekan ini, yang dimana perkembangan teknologi digital itu menyebabkan jumlah data multimedia yang disimpan dan ditransmisikan semakin meningkat. Salah satunya itu jenis data yang paling banyak digunakan adalah citra digital gitu ya, yang seringkali memiliki ukuran file yang cukup besar gitu, sehingga memerlukan ruang penyimpanan dan bandwidth yang lebih tinggi gitu. Oleh karena itu diperlukan teknik kompresi citra yang mampu mengurangi ukuran file tanpa menghilangkan kualitas visual secara signifikan. Boleh di next? Nah, baik. Untuk set yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari membuat Trinity Press gitu. Nah, di sini tujuannya ada tiga, yaitu yang dimana pertama membandingkan performa dari tiga algoritma kompresi citra, lalu menganalisis juga gitu dari ukuran file, kualitas visual, dan juga kecepatan untuk memproses dari mengupload foto atau file. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan aplikasi berbasis Python dengan antar muka pengguna, yang dimana memudahkan juga gitu untuk penggunaan terbuka. Nah, di sini ada arsitektur aplikasi. Nah, aplikasi Trinity ini dikembangkan menggunakan arsitektur client server, yang dimana frontend dibangun menggunakan React dan Vite sebagai app antar muka pengguna. Nah, sedangkan untuk backend sendiri menggunakan Flash yang bertugas untuk memproses gambar dan menjalankan algoritma kompresi. Nah, sehingga kompresi tersebut dikirim kembali ke pengguna untuk ditampilkan dan dianalisis. Nah, ini mungkin ada teknologi yang digunakan. Ada Python, Flash, React, Python, Pillow, dan Node. Next. Nah, di sini ada algoritma NNR, yang dimana NNR tersendiri adalah teknik kompresi berbasis perubahan resolusi gambar, yang dimana setiap proses dilakukan dengan memperkecil resolusi gambar menggunakan faktor skala tertentu. Lalu kemudian membesar kembali resolusi gambar sehingga gambar tersebut kembali ke ukuran semula. Nah, metode ini menghasilkan efek pixelation yang cukup terlihat. Nah, tetapi memiliki keunggulan dalam kecepatan proses. Nah, ini untuk parameternya ada scale factor 0,5, lalu karakteristik di sini ada tiga, yaitu ada prosesnya sangat cepat, lalu yang kedua implementasinya sederhana, dan yang ketiga detail gambar yang berkurang. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya algoritma yang kami gunakan dalam proyek ini ada algoritma JPG Quality Compression, di mana metode JPG Quality Compression ini bekerja dengan melakukan proses encoding ulang gambar
menggunakan tingkat kualitas tertentu. Semakin rendah nilai kualitas yang digunakan, maka file maka ukuran file akan semakin kecil. Metode ini merupakan teknik kompresi yang paling umum digunakan dalam penyimpanan dan distribusi gambar digital. Parameter yang digunakan dalam JPEG Quality ini adalah 30. Kemudian terdapat tiga karakteristik dari algoritma ini, yaitu kompresi yang sangat efisien, kemudian ukuran file yang paling kecil, dan yang terakhir adalah kualitas visual yang masih cukup baik. Boleh di next? Nah, kemudian algoritma terakhir yang kami gunakan adalah algoritma Singular Value Decomposition atau SPD. Nah, nih, algoritma SPD ini merupakan metode kompresi yang berbasis aljabar linear yang bekerja dengan mendekomposisi matriks citra menjadi beberapa komponen utama dengan hanya mempertahankan sebagian komponen yang paling penting. Ukuran data dapat dikurangi tanpa menghilangkan detail visual yang terlalu besar. Parameternya terdapat range banyak 50, kemudian terdapat tiga karakteristik dalam algoritma ini, yaitu kualitas visual, kemudian detail gambar yang terjaga, dan waktu komputasi yang lebih lama. Boleh di next? Kemudian implementasi sistem dalam web ini terdapat fitur utama, yakni upload gambar, sehingga user dapat melakukan upload gambar. Kemudian setelah gambar diupload, sistem akan melakukan kompresi secara otomatis menggunakan algoritma yang kami gunakan dalam project ini, dan hasilnya berupa perbandingan hasil dari gambar tersebut terhadap tiga algoritma tadi. Kemudian yang terakhir ada fitur download hasil kompresi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, terima kasih Riana. Di sini saya Ria yang akan mendemokan hasil produk yang kita buat di Trinity Press. Saya lihat di sini untuk bagian ini punya tiga fitur utama. Yang pertama kita unggah dulu gitu. Kemudian nanti akan di compile dengan tiga algoritma mulai dari ini NNR-nya, kemudian JPG, Quality, dan SV Decomposition-nya. Terakhir nanti akan menghasilkan sebuah outputnya itu PNG. Jadi kalau secara apa namanya, bergeser. Secara input itu di sini kita bisa input apa aja PNG, JPG, WP, dan BMP itu. Tapi nanti outputnya itu cuma satu, yaitu extension yang kita pilih itu PNG gitu. Jadi nanti setelah udah di apa namanya sudah dikompres dengan ketiga algoritma tersebut, nanti bakal di resize lagi dengan PNG gitu. Kurang lebih seperti itu. Di sini saya sudah nyiapin uh, data dari ininya, apa namanya, akan kita uji. Ada sekitar kurang lebih 10 gambar di sini dengan ekstensi di, di JPG yang udah saya kumpulin. Kalau misalnya di-upload, dia bisa upload gambar. Kalau dia tidak lebih dari 10 MB, maka masih bisa di apa namanya di upload gitu. Lalu bisa lihat di sini daftar batch-nya di sini jadi satu decimal ada 10. Kemudian di sini kita sebenarnya kalau default itu kayak yang tadi gitu. Kalau untuk
apa namanya NNR itu 0,5 untuk GP equality 30 dan speed itu lebih. Tapi kemudian ini bisa kita atur gitu beberapa harusnya gitu. Coba kita ini dulu di sini. Setelah diproses, ini proses ininya. Jadi semua gambar di sini diproses menggunakan tiga algoritma tadi. Tinggal tunggu hasilnya. Saya lihat di sini kalau misalkan rank dari NNR yang diatur gitu. Kalau misalkan rank yang lebih rendah, resolusi pixelnya lebih besar gitu. Nah, ini untuk hasilnya gitu. Misalnya kita lihat ukurannya itu, misal kita dari yang awal aja di sini itu ada foto Lionel Messi. Sini ukuran aslinya itu 80 KB kurang lebih gitu. Terus ya resolusinya 736 kali 901, semuanya nanti sama. Nah, ini untuk ringkasannya gitu. Jadi ketika pertama kali direduksi, itu terbukti JPEG quality ini yang paling apa namanya, paling efisien gitu. Jadi ketika pertama kali dia melakukan kompresi itu menggunakan JPEG itu lebih efisien, bisa dilihat di sini ukurannya berkurang 66, sedangkan kalau NNR di sini justru malah dia naik gitu, dan SVD di 10 juga malah naik gitu. Sedangkan nanti ketika udah di sini kita resize lagi untuk menjadi ukuran apa namanya PNG, bisa dilihat di sini yang paling ininya. Terus tadi soal kecepatan udah sesuai sama yang tadi disebutkan gitu di sama teman-teman. Yang paling cepat di sini itu JPEG, sedangkan yang paling lama itu di sini SVD range gitu. Kita lihat dari kualitas gambarnya di sini. Nah, ini adalah hasil dari LNR di mana sesuai yang tadi, kalau misalnya itu kompresi, dia akan kayak ada efek pixelation, ah, kayak gini contohnya. Kemudian kalau JPEG quality, nah, dia bisa lebih mempertahankan tapi lebih kelihatan gitu bedanya sama original. Bisa dilihat mungkin rada ya adalah sedikit kayak warna atau yang terkompres di sini, pilih lalu di sini untuk SVD bisa dilihat efeknya dia kompres pakai SVD atau singular visual decomposition, dia bakal jadi blur gini gitu. Nah itu hasil dari salah satu contoh gambarnya. Nah kan di sini kita bisa lihat hasil dari semuanya itu ke 10 tadi dataset yang udah kita iniin semuanya sama gitu. Untuk JPEG ini yang paling high quality lah ya untuk ini. Mungkin juga karena memang format input itu JPG, makanya gitu dia lebih nyambung gitu sama algoritma JPG. Kurang lebih kayak begitu untuk implementasi aplikasi dari loading tiga algoritma ini atau Trinity Prices ini kita nyebutnya. Nah, terakhir nanti semuanya itu bisa diunduh gitu di sini. Kita lihat, bisa kita lihat file contohnya ini tuh ya, ada tiga untuk satu gambar ininya. Ini hasil ini konvers SVD segini, segini. Tapi emang output akhirnya tetap PNG. Untuk salah satu gambar yang Ronaldo ini mungkin. Udah, mungkin lebih begitu. Yo ini implementasi sesuai dengan apa yang kita temui gitu secara studi literatur. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada teman saya Rio. Nah, untuk yang terakhir paling ada di kesimpulan,
kalau kita lihat ya berdasarkan matrik hasil pengujian yang tadi ditampilkan yang juga dibahas oleh Rio gitu, dapat dilihat bahwa setiap algoritma itu memiliki karakteristik dan performa yang berbeda gitu. Nah, tapi dilihat dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa JPEG Quality Compression itu merupakan metode yang paling efektif dalam menekan ukuran file dengan tetap mempertahankan kualitas visual yang dapat diterima gitu ya. Nah, oleh karena itu algoritma ini menjadi metode yang paling optimal gitu untuk kebutuhan kompresi citra pada aplikasi Trinity kita gitu. Mungkin cukup sekian Pak yang dapat saya sampaikan dan juga teman-teman saya dalam menjelaskan proyekan kita. Mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun perbuatan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Dah kan